Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Angkrik Channel. Pada kesempatan ini, kita akan mengupas terkait dengan perlakuan PPH untuk beasiswa dan selisih lebih lembaga nirlaba di bidang pendidikan yang diatur dalam peraturan Menteri Keuangan nomor 68 garis miring PMK.03 garis miring 2020. Selamat menyaksikan. Oke. Perlakuan PPH beasiswa dan selisih lebih lembaga nirlaba di bidang pendidikan. Kita akan cek guys, isi dari PMK 68 ini. Kita akan unboxing, langsung saja seperti biasa. Kita akan mulai dulu dengan maksud dan tujuan. Kenapa PMK 68 tahun 2020 ini terbit? Pertama guys, adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia dan mewujudkan pendidikan dan penelitian dan pengembangan yang lebih baik. Jadi tujuannya untuk pendidikan guys, untuk lebih baik. Sehingga perlu pengaturan beasiswa dan sisa lebih yang terdapat pada badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan atau bidang penelitian dan pengembangan. Kemudian juga ini untuk mengoptimalkan penggunaan dana beasiswa dalam melaksanakan pendidikan di dalam negeri dan atau luar negeri, serta penghitungan penggunaan sisa lebih yang diterima oleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan atau bidang penelitian pengembangan. Sehingga perlu pengaturan mengenai perlakuan PPH atas beasiswa dan sisa lebih tersebut. Ini juga mengganti PMK nomor 246 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PMK nomor 154 tahun 2009. Itu yang mengatur beasiswa ya guys, aturannya. Dan PMK 80 garing PMK.03 2009 yang mengatur tentang selisih lebih pada lembaga atau badan nirlaba yang bergerak bidang pendidikan. Oke, jadi ini guys, ini kaitannya perlakuannya, khususnya beasiswa, apakah bagi penerimanya penghasilan atau bukan, bagi yang memberi gimana, dan selisih lebih bagi lembaga atau badan nirlaba bila dalam 4 tahun tidak digunakan seperti apa. Oke, kita langsung saja guys. Di sini seperti biasa ada ketentuan umum, apa yang dimaksud dengan beasiswa, badan lembaga itu apa, dana abadi ini yang baru ya. Dana abadi di sini disebut adalah dana yang bersifat abadi, ya, bersifat abadi untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan dan atau penelitian dan pengembangan yang tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan operasional. Ya tentunya ini untuk pengamanan ya guys ya. Dana abadi yang boleh dipakai guys. Terkait dengan badan atau lembaga nirlaba yang bergerak di bidang pendidikan atau bidang penelitian. Oke, ruang lingkupnya guys, seperti tadi sudah disebut ada 2 di sini ya. Pertama beasiswa yang memenuhi syarat tertentu, lalu sisa lebih yang diterima atau diperoleh oleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan penelitian. 2 guys, jadi kita akan kupas 2 di sini dua-duanya. Nah, langsung saja guys. Yang pertama di sini perlakuan PPH untuk beasiswa dulu. Oke, biaya beasiswa dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk menghitung penghasilan kena pajak. Sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Oke, ini disebut di pasal 6 ayat 1 Undang-Undang PPH ya, bahwa biaya beasiswa itu dapat menjadi pengurang penghasilan bruto dalam menghitung penghasilan kena pajak yang menjadi basis dari penghitungan PPH badan terutang. Oke, itu bagi yang mengeluarkan beasiswa. Penghasilan berupa beasiswa dari subjek pajak dan atau bukan subjek pajak yang memenuhi persyaratan tertentu
dikecualikan sebagai objek PPh. Nah, jadi bagi penerimanya boleh jadi biaya, bagi pemberinya boleh jadi biaya, bagi penerimanya bukan objek pajak. Oke, tapi ada syaratnya guys. Di sini pertama, penerima beasiswa merupakan warga negara Indonesia dan, oke, ini berarti syarat kumulatif lagi ya. Oke, untuk mengikuti pendidikan formal dan pendidikan non formal yang dilaksanakan di dalam negeri atau di luar negeri. Di sini di PMK ini disebut pendidikan formal merupakan jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang, terdiri dari pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Non formal itu merupakan jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Nah, dikecualikan dari ketentuan tadi ya sebagai objek pajak, jadi dikecualikan dari penerima yang bukan dikecualikan sebagai objek PPh. Jadi ini jadi objek bila, berarti simulasi gitu ya, kecuali minus dikali minus sama dengan plus guys. Nah di sini dikecualikan dari ketentuan pada butir kedua bila WP Badan Pemberi Beasiswa punya hubungan usaha, hubungan kepemilikan, atau hubungan penguasaan. Nah, ini hubungan usaha kepemilikan penguasaan merupakan hubungan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan ini, guys. Ada disebut dalam pasal 4 ayat 3 huruf A Undang-Undang PPh tentang sumbangan, ya sama di situ disebut bukan objek, ya, bukan objek sepanjang berkisar itu tidak terkait dengan hubungan usaha, kepemilikan atau penguasaan. Nah, jadi sama ya di sini, beasiswa bukan objek bagi penerimanya, ya, sepanjang tidak ada hubungan. Jadi kalau ada hubungan maka menjadi objek. Nah, itu tadi 4 ayat 3 huruf A juga diatur dalam pasal 8 PP nomor 94 tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP nomor 45 tahun 2019. Oke, itu yang pertama, tidak ada hubungan pemberi beasiswa ya menjadi objek, beasiswa menjadi objek bila pemberi beasiswa mempunyai hubungan usaha, hubungan kepemilikan atau hubungan penguasaan. Kemudian, pemilik komisaris direksi pengurus dari wajib pajak Badan Pemberi Beasiswa memiliki hubungan keluarga baik saudara maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan atau samping 1 derajat. Berarti hubungan saudara itu berarti orang tua ke anak guys ya. Pemilik komisaris direksi pengurus memberikan beasiswa kepada anaknya dari WP Badan kepada anaknya, saudara. Semenda berarti ada hubungan karena adanya perkawinan guys. Misalnya memberikan kepada iparnya, anak iparnya gitu ya, semenda. Atau adik iparnya gitu ya. Baik ke samping lurus, ke samping 1 derajat. Lurus berarti orang tua ke anak, anak ke orang tua, ya, lurus, kurang lurus, ke samping berarti ini ya. Lurus ke samping. Jadi itu jadi objek pajak. Wajib pajak orang pribadi pemberi beasiswa memiliki hubungan usaha dengan penerima beasiswa. Jadi ini jadi objek bila butir 4 ini ya, jadinya objek. Komponen beasiswa untuk pendidikan formal terdiri dari biaya pendidikan yang dibayarkan ke sekolah, lembaga pendidikan atau pelatihan, biaya ujian, biaya penelitian yang berkaitan dengan bidang studi yang diambil, biaya buku, biaya transportasi, dan atau biaya hidup yang wajar sesuai dengan daerah lokasi tempat belajar. Jadi balik lagi ya, pada dasarnya semua biaya yang membentuk komponen beasiswa itu bukan hanya tuition fee-nya aja, biaya sekolahnya, tapi juga biaya hidupnya guys. Di sini juga termasuk ya selain tadi ya tuition, bayar ke sekolah, lembaga pendidikan, pelatihan, biaya ujian, biaya penelitian, biaya buku, transportasi, biaya hidup termasuk kos-kosan guys. Ya, jadi ini sepanjang tidak ada hubungan-hubungan yang di butir 4 ini, maka bagi penerimanya bukan beasiswa. Biar ada hubungan, bukan objek pajak. Sepanjang tidak ada hubungan dengan butir 4 ini, ya, tidak ada di sini butir 4 ini, bukan objek bagi penerimanya. Tapi kalau ternyata ada, maka menjadi objek. Ya, jadi objek ya. Nah, itu yang pertama. Nah, ini yang agak sedikit rumit ya, karena ini terkait dengan badan atau lembaga. Sisa lebih yang diterima oleh badan atau lembaga dikecualikan sebagai objek PPh. Sama di sini di pasal 4 ayat 3, tapi hurufnya huruf M, Undang-Undang PPh.
apabila sebesar jumlah sisa lebih digunakan untuk pembangunan, oke, sisa lebih, ya, sisa lebih, bukan objek, bila digunakan untuk pembangunan, pengadaan sarana prasarana kegiatan pendidikan atau penelitian, dan pengembangan, dan dilakukan paling lama dalam jangka waktu 4 tahun sejak sisa lebih diterima atau diperoleh. Oke, jadi waktunya 4 tahun, guys. Oke, jadi sifatnya syarat kumulatif ya, karena dan gitu di situ. Pembangunan pengadaan sarana dilakukan paling lama 4 tahun. Nah, sisa lebih pada butir 1 merupakan selisih lebih dari penghitungan seluruh penghasilan terima diperoleh selain penghasilan dikenai PPh bersifat pindah atau bukan objek pajak. Ini standar ya. Standar ya. Jadi selain penghasilan dikenai PPh final, bukan objek pajak, itu tidak digabungkan dengan dengan penghasilan yang non final, guys. Gitu ya. Jadi sisa lebihnya dikurangi dengan biaya mendapat melalui penghasilan. Oke. Biaya mendapat melalui penghasilan di sini termasuk bantuan sumbangan harta hibahan. Oke. Ya. Kemudian biaya operasional penyelenggaraan pendidikan atau penelitian, biaya pengadaan barang jasa digunakan mendukung operasional penyelenggaraan pendidikan atau penelitian dan pengembangan, dan atau biaya untuk meningkatkan kapasitas mutu dan layanan pendidikan dan atau penelitian dan pengembangan, serta pengabdian masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendidikan tinggi. Jadi di sini guys, ada aturan juga diatur di PP kalau nggak salah 45 tahun 2019 ya, tadi perubahan dari PP 94 tahun 2010. Ini juga mengatur tentang biaya pendidikan, pelatihan, pengembangan, dan lain sebagainya. Jadi dia boleh dibebankan kalau yang normal itu kan biaya pendidikan, biaya pelatihan itu 100%. Ini dia tambahan lagi 100%. Nah, kemudian juga biaya 3M di sini juga apabila si pendidikan tadi masih ada selisih lebih, maka dapat lagi nih. Oke, kita nanti silakan dibuka ya di PP 45 tentang biaya pendidikan, penyelenggaraan, dan sebagainya. Boleh dibebankan istilah kata 2 kali, guys. Biaya pendidikannya tapi ya, bukan biaya semuanya ya, hanya biaya pendidikan. Silakan dicek. Di sini dapat lagi, kalau tidak dipakai dalam jangka waktu 4 tahun, dalam paling lama 4 tahun, ya, dalam jangka waktu paling lama 4 tahun, untuk pembangunan, pengadaan sarana, prasarana, kegiatan pendidikan atau penelitian, dan pengembangan. Maka itu bukan objek, guys. Oke. Bantuan sumbangan harta hibahan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan di bidang perpajakan sepanjang tidak ada hubungan istimewa. Nah, ini diatur lagi di pasal 4 ayat 3 huruf A ya. Lalu juga di pasal 8 PP nomor 94. Ya, oke. Sama kayak tadi ya. Sepanjang tidak ada hubungan-hubungan. Di sini disebut tidak termasuk hubungan istimewa. Sama di sini hubungan kepemilikan, penguasaan, sama seperti yang beasiswa tadi ya. Apabila pemberi dan penerima bantuan sumbangan atau harta hibahan merupakan badan atau lembaga. Oke, itu tadi ya, tidak ada hubungan istimewa, bantuan sumbangannya boleh jadi biaya, sepanjang tidak ada hubungan istimewa. Oke, tadi butiran pertama ya, oke, bantuan sumbangan. Kemudian butir selanjutnya, sarana-prasarana, kegiatan pendidikan atau penelitian dan pengembangan, meliputi pengadaan sarana kegiatan pendidikan atau penelitian pengembangan termasuk peralatan kelas, barang-barang pendidikan atau penelitian dan pengembangan, peralatan olahraga, komputer, dan lain sebagainya. Tadi pengadaan sarana kegiatan pendidikan. Lalu pembangunan pengadaan prasarana kegiatan pendidikan atau penelitian dan pengembangan termasuk gedung, tanah, laboratorium, perpustakaan, dan sebagainya. Lalu termasuk dalam pembangunan pengadaan prasarana kegiatan pendidikan atau penelitian pengembangan merupakan penggunaan sisa lebih dalam bentuk dana abadi. Oke ya. Jadi termasuk tuh, kalau kita balik ke sini, biaya operasional ya. Ya, sini, sarana prasarana kegiatan pendidikan, penelitian, sarana prasarana sini ya. Disebut sarana dan prasarana atau sapras disingkat di PMK ini. Itu termasuk juga pengadaan sarana kegiatan, penggunaan sisa lebih dialokasikan dalam bentuk dana abadi. Nah, yang dapat dialokasikan dalam bentuk dana abadi, syaratnya adalah badan lembaga telah ditetapkan dengan peringkat akreditasi tertinggi oleh instansi berwenang, mendapatkan akreditasi dan disetujui oleh pimpinan perguruan tinggi, majelis wali amanat, pejabat instansi pemerintah yang terkait di tingkat pusat bagi perguruan tinggi negeri, badan hukum, pimpinan perguruan tinggi, badan penyelenggara dan pejabat instansi pemerintah terkait tingkat pusat bagi
perguruan tinggi swasta atau pimpinan badan lembaga pendidikan, badan penyelenggara dan pejabat instansi pemerintah terkait di tingkat provinsi atau kabupaten kota bagi badan atau lembaga pendidikan selain perguruan tinggi. Oke, ini persetujuannya sangat ketat sekali guys, ya, bagi lembaga pendidikan ini yang terkait dengan lembaga pendidikan. Disetujui oleh pimpinan badan lembaga penelitian pengembangan oleh pejabat instansi pemerintah terkait di tingkat pusat bagi badan atau lembaga penelitian dan pengembangan, dan telah terdapat pengaturan terkait dana abadi di badan atau lembaga dalam bentuk peraturan presiden dan atau peraturan menteri yang membidangi pendidikan atau pendidikan dan pengembangan. Oke, ini kita tunggu saja ya, karena syaratnya nggak mudah ya guys ya. Kemudian penggunaan sisa lebih dalam bentuk pembangunan pengadaan sarana prasarana selain dilakukan dalam bentuk dana abadi dapat diberikan kepada badan atau lembaga lain sepanjang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, guys, penggunaan selisih lebih tidak dapat menjadi pengurang penghasilan bruto bagi badan atau lembaga pemberi. Oke, ya, selisih lebih untuk penggunaan pengadaan sarana prasarana selain dilakukan dalam bentuk dana abadi dapat diberikan pada badan lembaga lain sepanjang berada dalam wilayah, tapi tidak dapat menjadi pengurang penghasilan bruto bagi badan atau lembaga pemberi. Oke, kemudian badan atau lembaga harus membuat laporan jumlah sisa lebih yang digunakan untuk pembangunan atau pengadaan sarana prasarana, disampaikan dalam SPT tahunan ke Kepala KPP tempat wajib terdaftar, ya, sebagai lampiran guys, sebagai lampiran SPT tahunan PPH. Di sini ada contohnya guys, silakan dicek di PMK-nya di lampiran huruf A. Nah, kemudian harus juga membuat catatan mengenai rincian penggunaan sisa lebih yang dilengkapi dengan bukti pendukung. Jumlah sisa lebih yang tidak digunakan untuk pembangunan atau pengadaan sarana prasarana dalam jangka waktu 4 tahun diakui sebagai objek PPH pada tahun setelah jangka waktu 4 tahun tersebut berakhir. 4 tahun guys, lewat dari itu jadi objek. Ini emang dari dulu ya, nggak berubah aturan ini ya. Standar masih sama lah ini. Cuman aturan terkait pelaporannya, apa aja yang boleh di pengurangan penghasilan bruto di sini diperluas ya di PMK yang baru ini. Oke, jumlah selisih lebih wajib dilakukan sebagai tambahan objek PPH. Ya tadi ya, kalau sudah lewat dari 4 tahun, wajib dilakukan sebagai tambahan objek PPH dan aspek tambahan PPH tahun pajak diakuinya selisih lebih tersebut sebagai koreksi fiskal. Koreksi fiskal guys. Oke ya, jadi tuh. Penghitungan jumlah sisa lebih yang tidak digunakan untuk pembangunan atau pengadaan sarana prasarana dalam jangka waktu 4 tahun sesuai contoh dalam lampiran huruf B. Dana abadi dapat kembangkan berdasarkan produk bisnis sehat dan sebagainya. Oke guys ya, ini contoh guys ya, silakan dicek di PMK-nya biar nanti terlihat di sini seperti apa contoh-contohnya. Ya, ini sudah saya ekstraksi, saya buat ulang guys. Silakan dicek saja, ya. Ini sebagai contoh saja di sini selisih lebih, penggunaan selisih lebih, pelaporan seperti apa. Dia ada contoh dia dalam 4 tahun ya. Oke, tahun keempat di sini 2002. Di sini ada keterangan penggunaan selisih lebihnya apa saja. Nah ini dia bentuk laporannya seperti ini guys. Ya, bentuk laporannya seperti ini. Ini yang wajib dilampirkan di SPT. Oke, nah ini ya yang tadi ya, ada persetujuannya yang tadi disebut, banyak sekali di sini. Nah, ini yang tidak digunakan sesuai ketentuan, guys. Jadi mestinya dipakai 1,5, tapi di sini ternyata dia cuma pakai 1,450, guys. Nah, kalau yang tadi dia sama di sini. Yang 400, ini kan tadi contoh yang boleh digunakan adalah 400 juta ya, di sini. Di contoh yang kedua tidak sesuai ketentuan, dia 50 juta tidak sesuai ketentuan. Jadi sama di sini yang diterapkan kembali di sini ini cuma 400 juta. Oke ya. Kemudian peralihan, ketentuan peralihan yang punya masa manfaat lebih dari setahun bukan mulai penyusunan amortisasi ini standar sama seperti aturan umum di bidang lain selain selisih lebih ini yang mengatur untuk lembaga badan atau lembaga nirlaba di bidang pendidikan. Penyusunan mutasi meliputi sarana prasarana diperoleh sebelum tahun pajak 2020. Nilai sisa buku sesuai dengan standar akuntansi keuangan pada tanggal 31 Desember 2019 dianggap sebagai harga perolehan tahun pajak 2020 dan
sejak tahun pajak 2020 disusunkan atau diakumulasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PPh. Sarana prasarana diperoleh sejak tahun 2020 dibebankan melalui penyusunan akumulasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PPh. Jadi standar semua ya, ikut ketentuan umum guys tentang penyusutan atau amortisasi ini. Nah, sisa lebih yang diterima diperoleh sampai dengan tahun pajak 2019 dihitung sesuai dengan PMK 80, ya ini yang lama ya, sebelum ada PMK 68 ini. Sementara untuk sisa lebih yang diterima diperoleh tahun pajak 2020 dihitung sesuai dengan ketentuan PMK 68 ini. Yang belum sepenuhnya digunakan sampai dengan tahun pajak 2019, penggunaan sisa lebih dan pengakuan penghasilnya mengikuti ketentuan dalam PMK 68 ini. Oke, jadi cut off ya. Sisa lebih terima diperoleh sampai dengan tahun 2019, maka ikut aturan yang lama, PMK 80. Sementara yang terima diperoleh tahun pajak 2020 dihitung sesuai dengan PMK ini, termasuk yang belum dan atau belum sepenuhnya digunakan. Sampai dengan tahun 2019, maka ikut ketentuan PMK 68 ini. Oke, ini pencabutannya guys. Sejak PMK 68 yang berlaku, PMK 246 dan 154 mengatur tentang beasiswa, PMK 80, PMK 039 yang mengatur tentang sisi lebih lembaga atau badan nirlaba di bidang pendidikan, dan sebagainya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Berlaku sejak tanggal diundangkan, ditetapkan di Jakarta 15 Juni, diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Juni. Oke, itu guys, PMK 68. Kita sampai di sini unboxing PMK tersebut. Jangan lupa subscribe guys, jangan lupa. Sampai jumpa di unboxing tax rule berikutnya. Terima kasih sudah menonton Andrik Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.